Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua? Hadir. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam proses belajar mengajar. Oke, sebelum kita mulai, biasanya ngapain dulu sebelum belajar? Nah, siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Tatia, silakan Tatia. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih Tatia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hari ini kita akan belajar tentang diseminasi, refleksi, dan edukasi konten digital. Ibu mau bertanya, ada yang punya konten? Ada yang punya konten? Konten apa saja? Angkat tangan yang punya konten. Loh, konten apa Ken? Gaming. Katia? Konten tentang edukasi. Ada berbagai macam konten ya. Kita lihat dulu sebelum kita masuk pada materi diseminasi, kita lihat dulu apa itu. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang diseminasi, refleksi, dan inovasi konten digital. Ada yang tahu apa itu konten? Ada yang tahu? Punya konten kan? Ada yang punya konten? Apa itu konten? Ayo, angkat tangan. Apa itu konten? Siapa? Apa itu konten? Ken, kan si Kenichi kan punya konten. Ken, yang Ken tahu tentang konten itu apa? Bikin video, edit. Setelah diedit, tunggu like, komen, dan subscribe. Oke? Keren ya? Kita edit, kemudian kita upload di media sosial. Oke, kita lihat dulu. Sebelum masuk ke materi ini ya, karena harus dipahami dulu konten digital itu apa. Ya, ini dia konten digital. Konten digital adalah informasi yang disajikan dalam format digital. Contohnya artikel blog, video, ya, seperti yang tadi kalian contohkan, ya. Kemudian ada gambar, ada audio. Contoh audio yang seperti apa, Nak? Ya, suaranya saja. Atau podcast itu kan cuma menggunakan, ada yang cuma menggunakan audionya, tidak ada gambarnya. Kemudian ada e-book, ada media sosial, aplikasi dan lain-lain. Kemudian tujuannya apa? Digunakan untuk hiburan, pendidikan, pemasaran, dan komunikasi. Itu adalah tujuannya. Jadi, kenapa kita harus belajar materi ini? Tujuannya adalah disukai tahu apa itu konten. Kemudian ada konten berbasis teks. Ini pengantarnya dulu ya. Kemudian konten visual. Konten visual itu ada gambar, ada video, ada animasi. Siapa yang suka nonton animasi? Animasi apa yang sering kalian tonton? Desain. Apalagi? Satu, siapa yang suka main game? Suka semua main game, ya. Oke, kemudian ini ada podcast, ada music, ada audiobook. Ya, jadi game itu termasuk konten apa? Konten interaktif. Kenapa dikatakan konten interaktif? Karena berinteraksi. Kesana, ke kiri, kanan. Karena aku dengar kalau orang main game itu pada berisik, ya, ngomong sendiri di depan HP-nya. Ya, kemudian ada live streaming, ada tulis dan sebagainya. Kemudian konten lainnya ada website, ada iklan digital, testimoni dan lain sebagainya. Itu ya, itu untuk konten. Selanjutnya, kita masuk ke materi kita untuk hari ini. Diseminasi, refleksi,
digital. Kenapa tadi bahas konten dulu? Karena kita mau berbicara tentang diseminasi. Ya, apa itu diseminasi? Apa tujuan kita belajar materi diseminasi ini adalah nih, supaya kalian bisa memahami pengertian dan tujuan diseminasi konten digital, menyebutkan platform berbagai karya digital secara aman dan etis, kemudian melakukan refleksi terhadap konten digital yang dibuatnya, kemudian mengembangkan inovasi dari konten digital agar lebih menarik dan bermanfaat, kemudian mempublikasikan hasil karya digital secara benar di platform yang tepat. Itu makanya kenapa kita harus belajar tentang ini? Kenapa harus bisa menggunakan media secara benar, secara tepat? Kenapa lemas-lemas sekali Ibu lihat ini? Saya sudah berdiri dulu ya semuanya. Terapis pribadi berdiri dulu. Dilemas-lemaskan dulu badannya sebelum masuk ke materi. Berdiri dulu semua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Ini ya, Ibu akan putarkan tentang materi konten diseminasi konten digital. Ya, mohon untuk disimak. Belajar tentang konten digital. Apa itu konten? Konten merupakan sarana untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam bentuk digital. Contoh, teks, gambar, audio, video, dan multimedia. Jenis-jenis konten digital. Yang pertama ada teks, bisa berupa artikel online atau e-book. Konten digital adalah contohnya oke, seperti tadi ada yang punya konten tentang game, berarti dia sudah termasuk pelaku konten digital ya, yang suka mempost video, tutorial apa dan lain sebagainya, berarti dia adalah salah satu penggiat konten digital. Kemudian apa yang disebut dengan diseminasi? Diseminasi yang tadi dikatakan, kalian mengambil video, kemudian kalian edit, kemudian kalian mempost, menyebar. Jadi diseminasi adalah apa diseminasi? Proses membagikan karya digital kepada apa tujuannya? Apa yang paling sering kalian gunakan? Siapa yang punya medsos? Apa saja yang kalian punya? Instagram, YouTube, WhatsApp, ya, apa lagi? Facebook. Apa yang kalian sering posting? Apa yang kalian posting? Story, apa lagi? Apa lagi? Konten, apa lagi yang sering kalian post? Yang paling kalian sering post? Foto, ya, foto, video. Berarti kalian sudah melakukan apa? Tujuannya untuk apa kalian mempost? Supaya dilihat sama orang. Berarti kalian sudah melakukan diseminasi. Apa itu diseminasi? Proses penyebaran ya, konten yang menyebarkan. Seperti itu. Kalau kalian mempost, pasti ada yang kalian mencari, ada yang komen, ada yang like, benar tidak? Iya. Itu namanya ini merefleksi. Ada tidak? Apa tidak efeknya? Ada tidak yang komen positif tidak? Ya, seperti itu. Mengetahui kekurangan kelebihannya nanti ya. Seperti itu. Jadi setelah kalian mendiseminasi, pasti kalian mencari bukan baliknya untuk kalian tentang keadaan positif. Ada yang sering di komen jelek kak di postingannya, di diseminasi kontennya, ada yang sering komen jelek tidak kak? Ada yang komen jelek juga. Ada yang memberikan unlike. Tidak semua memberikan like. Ada yang sekedar memberikan stiker saja. Ada. Itu
untuk kalian. Untuk mengetahui kalian paham tentang konten ini atau tidak, tentang materi ini atau tidak. Oke, silakan dibuka grupnya. Ibu sudah kirim materinya. Ada di grup. Silakan dibuka. Bisa nggak? Nah, ini yang kalian kerjakan. Ini cari satu konten. Kemudian kalian cari di sini nilai apa manfaat. Pilih konten, disepakkan dulu pilih konten apa. Boleh. Silakan cari konten dulu. Kenapa tidak bisa terbuka? Ada di sini. Karena kerja kelompok, kerjakan dengan teman kelompoknya, pilih mana yang kalian sepakati konten apa. Kemudian dianalisis kelebihan kekurangannya apa. Ada di situ, ya. Dicek di situ. Cari satu konten, sepakat konten apa? Konten edukasi kah, konten game kah, konten apa, terserah. Boleh. Ya, kemudian kalian analisis. Sudah dapat kontennya, kerjasama dengan temannya, pilih konten apa? Kalau kerja di situ nanti maju ya, presentasikan, sepakat dulu. Pilih konten tentang apa? Pilih konten tentang apa? Di buku. Tulis di buku. Cari dulu konten yang kalian sepakati yang akan kalian lakukan analisisnya. Apa yang bermanfaat ini? Apa manfaatnya? Konten yang bermanfaat. Kemudian apakah tampilannya menarik? Kalau menarik, apa alasannya? Kalau tidak, terserah. Konten sendiri, konten orang lain boleh. Ya, tapi dengan temannya, bahwa didiskusikan bersama temannya. Ya? Iya, satu konten satu kelompok. Satu konten satu kelompok. Ya, satu konten satu kelompok. Konten edukasi boleh. Boleh vlog boleh. Ini vlog boleh. Pokoknya apapun dalam bentuk konten. Yang penting positif. Sudah dapat kontennya? Sudah dapat? Ayo, sepakati dulu mau konten apa? Siapa yang punya konten? Ini si apa lagi? Kaila punya konten, Kaila. Punya akun YouTube. Ada kontennya. Punya konten. Nah, coba Kaila kan sudah punya konten. Itu saja yang kalian bedah bersama, analisis sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ayo. Kelompok yang sudah siap? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang lain perhatikan dulu temannya. Kelompok 1 mau menampilkan analisis karya digitalnya. Ya. Perkenalkan diri dulu. Yang lain perhatikan dulu. Oke, dari kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konten edukasi banjir internet. Konten kita mungkin udah lama menyadari kalau konten edukasi di Indonesia itu masih sedikit banget dan justru ini konten yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, informasi atau keterampilan baru kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah konten itu bermanfaat? Bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ya, silakan Mas. Ya. Dua, meningkatkan energi dan vitalitas, tidak mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan jantung. Empat, meningkatkan kualitas tidur. Lima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Konten ini cukup bermanfaat karena memberikan manfaat agar otak tidak malas. Ya. Tampilan dari konten ini cukup menarik karena berupa video animasi yang berwarna. Akurasi dari konten ini terpercaya dan benar karena terdapat tips yang berguna dan dapat dilakukan di kehidupan kita. Kelebihan dari animasi ini adalah memberikan informasi dan tips yang mudah dan dapat dipahami. Kekurangan dari animasi ini membuat animasi kurang menarik dan kurang berwarna dan kurang mudah dipahami jika tidak ditonton dengan baik. Oke, thank you. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas apresiasi dari materi tersebut. Kalian sudah bisa memahami bagaimana menganalisis dampak positifnya, kelebihan. Jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan latihan kepada kalian untuk membuat konten sendiri. Kemudian kalian menganalisis apakah konten kalian sesuai dengan spesifikasi yang ada di indikasi pemilihan itu. Oke, baik. Karena semua sudah presentasi, silakan buka LKPD-nya. Ada kegiatan refleksi yang harus kalian isi di situ. Ya. Ada di bagian C. Tuliskan 3 hal yang kamu pelajari. Silakan ditulis di buku masing-masing. Oke, sudah ya? Nah, jadi setelah kalian mempelajari hari ini, apa materi yang kalian pelajari hari ini ya? Desiminasi, refleksi, dan inovasi konten digital. Apa yang kalian dapatkan? Dapat ilmu baru? Dapat ilmu baru tentang desiminasi? Apa itu desiminasi? Menyebarkan konten, ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa memahami anak-anak? Bisa dipahami? Oke, perhatikan dulu. Bisa dipahami? Ibu tanya, apa itu desiminasi? Apa? Proses? Apa itu refleksi? Apa itu refleksi? Apa refleksi? Hah? Apa refleksinya? Apa refleksi? Menganalisis kelebihan dan kekurangan terhadap konten. Kalau inovasi, memperbaiki ya konten-konten berinovasi kembali. Oke? Bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Halo. Untuk pembelajaran kita tentang konten diseminasi, refleksi dan inovasi konten digital, Ibu rasa cukup ya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Salam